Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vesesa dengan NPM 2459201112 dengan dari kelas 4C. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas menggunakan metode KR20 atau Kudor-Richardson 20. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan, hipotesis, data yang digunakan, serta langkah-langkah perhitungan menggunakan discrete Excel, hingga cara menentukan keputusan apakah instrumen tersebut reliable atau tidak. Metode KR20 itu digunakan karena data yang dianalisis berupa data dikotomi, yaitu hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Sebelum masuk ke perhitungan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen atau butir soal itu memiliki tingkat konsistensi yang baik, dalam mengukur suatu variabel. Artinya, apabila instrumen digunakan berulang kali pada kondisi yang sama, maka hasil yang diperoleh akan tetap konsisten. Pada penelitian ini digunakan metode KR20 karena soal yang diberikan memiliki jawaban benar dan salah, sehingga datanya berupa data dikotomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari uji reliabilitas adalah memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar dapat dipercaya. Kemudian ada tujuan dari uji reliabilitas. Adapun tujuannya yaitu pertama, mengetahui apakah instrumen penelitian konsisten. Kedua, memastikan hasil pengukuran dapat dipercaya. Ketiga, itu menentukan apakah instrumen layak digunakan dalam penelitian. Dan apabila instrumen tidak reliable, maka penelitian juga menjadi kurang dapat dipercaya. Sebelum melakukan perhitungan, kita juga akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini adalah hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa instrumen tidak reliable atau nilai KR20 kurang dari atau sama dengan 0,7. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan bahwa instrumen reliable atau nilai KR20 lebih dari 0,7. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut. Apabila nilai KR20 lebih besar dari 0,7, maka H1 diterima dan instrumen dinyatakan reliable. Namun, apabila nilai KR20 kurang dari atau sama dengan 0,7, maka H0 diterima sehingga instrumen dinyatakan tidak reliable. Nilai 0,7 itu digunakan sebagai batas minimum atau batas minimal karena secara umum nilai tersebut menunjukkan bahwa suatu instrumen sudah memiliki tingkat konsistensi yang baik. Selanjutnya kita akan masuk ke data yang akan dihitung. Selanjutnya pada tabel ini terdapat 20 siswa yang mengerjakan 10 butir soal setiap jawaban. Kemudian dikonversi menjadi angka. Jika siswa menjawab benar, maka diberi nilai 1. Sedangkan jika jawabannya salah, itu diberikan nilai 0. Dengan cara ini, proses perhitungan menggunakan metode KR20 menjadi lebih mudah dilakukan. Langkah pertama yaitu menghitung total skor masing-masing siswa secara horizontal.
Nah, rumusnya adalah sama dengan sum, terus lalu kita buka kurung, kita tarik dari ke horizontal, jadi tarik ke kanan, angka 10, tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai ke nomor 20. Kemudian selanjutnya kita akan selanjutnya kita telah menghitung total skor. Kemudian kita akan hitung jumlah butir soal nomor satu sampai 10, 1 sampai 10 yang dijawab benar oleh 20 siswa oleh dari 20 siswa tersebut. Rumusnya sama, kita pakai sum juga di sini sama dengan sum, lalu kita buka kurung, kita tarik dari ini vertikal ke bawah, kemudian kita tutup kurung, enter. Terus lalu kita tarik dia ke kanan. Nah, kita akan mendapatkan semua jawaban betul dari butir soal nomor 1 sampai nomor 10. Di sini ada beberapa komponen. Di sebelah kiri ada min 1, P, Q, variansi total, P kali Q, sigma, P kali Q, KR20, karena kita menggunakan rumus KR20 dalam menghitung reliabilitas soal. Kemudian di sini ada hasil keputusan dan keterangan. Di sini keterangan tuh menyatakan bahwa KR 20 lebih dari 0,7. Maka instrumen soal ini akan dikatakan reliable. Tapi untuk kita sampai menghitung KR20 masih banyak tahapan yang harus kita hitung terlebih dahulu. Atau kita cari terlebih dahulu setelah kita setelah kita cari total skor dan jumlah, maka kita akan menuliskan berapa sih jumlah N ini. N ini adalah jumlah butir soal yang diujikan pada video. Jumlah butir soal yang diujikan sebanyak, di sini ada 10 jumlah butir soal. Kemudian kita tulis di sini 10. Terus di sini, kemudian di sini ada N1 atau dikurang 1 adalah jumlah butir soal yang dikurangi 1, jadi sama dengan jumlah butir soal. Dikurangin 1 jadi N, dikurangin 10 dikurang 1 yaitu sama dengan ini kurang 1 besar 9. Kemudian di sini ada P. Kemudian ada P di sini. P itu apa? P itu adalah jumlah jawaban butir soal yang betul di butir soal nomor 1 sampai 10. Yang dimana dibagi dengan jumlah siswanya. Jadi rumusnya kita sama dengan, kita klik jumlah dari butir soal nomor 1 dibagi dengan jumlah siswa, itu 20. Lalu kita enter. Kemudian kita tarik ke kanan seperti tadi.
Kemudian kita dapat hasilnya. Kemudian di sini ada Ki. Ki itu apa? Ki itu adalah eh, 1 dikurang Ki. Jadi 1 dikurang Ki. Jadi kita sama dengan hmm, sama dengan kita klik dari P tadi. 1 dikurang P nggak sih? Di sini ada Ki. Ki itu apa? Ki itu adalah 1 dikurang P. Jadi kita tulis sama dengan eh, 1 ini P-nya apa? P 1 dikurang P di sini tadi. Terus kita enter. Kemudian kita tarik lagi ke kanan. Selanjutnya, di sini ada variansi total. Variansi total ini adalah variansi dari total skor. Jadi kita pakai rumus variansi, yaitu var. Nah, total skor yang udah kita hitung di awal, kita klik secara vertikal ke bawah sampai nomor 20. Jadi ini tadi kita buka. Tarik secara vertikal, kemudian kita tutup kurung, kita enter, kita dapat hasilnya. Kita dapat hasilnya. Kemudian di sini ada P kali Q. P kali Q ini apa? Kita sudah dapat hasilnya. Tadi P kita sudah dapat hasilnya, Q juga kita sudah dapat hasilnya. Jadi kita tinggal sama dengan P dikali Q. Kemudian kita enter. Lalu kita tinggal kemudian kita tarik ke kanan lagi. Kita dapat hasilnya. Di sini selanjutnya adalah sigma P kali Q. Jadi kita rumus lagi sama dengan zoom, kita buka kurung, kita klik P kali Q yang sudah kita hitung sebelumnya secara horizontal. Kita tarik ke kanan. Horizontal. Kita enter. Eh, apa? Kita enter. Nah, ini kita dapat hasilnya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan baru bisa menghitung KR 20. KR 20 itu rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali seperti ini. Kemudian N tadi 10 tadi dibagi dengan N1. N dikurang 1. Jadi ini dibagi 9. N kurang 1 kita tutup kurung. Kemudian dikali
Kita buka kurung 2 kali lagi, kemudian variance kita masukkan, kita klik variance total yang sudah kita hitung tadi, kemudian dikurang dengan sigma PQ yang sudah kita hitung sebelumnya. Sigma PQ yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian kita tutup kurung 2 kali lagi. Lalu kita enter. Oke. Maka hasil keputusannya kita pakai rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung KR 20 lebih besar. Jadi kita buka si pencet ini dulu. KR 20-nya itu lebih besar dari 0,7. 0,7. Terus kita titik koma, kemudian tanda petik 2, dan titik koma lagi, titik 2, reliable. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke. Di sini hasilnya tidak reliable. Di sini kita sudah memenuhi syarat, jadi kalau dia lebih dari 0,7 maka dikatakan dia reliable. Jadi dilihat dari hasilnya, maka instrumen butir soal ini dikatakan tidak reliable. Dapat dengan berakhirnya dan ditemukan hasil keputusan bahwa instrumen butir soal ini tidak reliable. Kesimpulan berdasarkan hasil dari perhitungan yang diperoleh, nilai KR20 itu berada di bawah atau sama dengan 0,7. Dengan demikian, sesuai dasar pengambilan keputusan, H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, instrumen atau butir soal yang digunakan belum memenuhi kriteria reliable sehingga tingkat konsistensinya masih kurang baik. Oleh karena itu, instrumen ini sebaiknya diperbaiki atau direvisi kembali sebelum digunakan dalam penelitian berikutnya. Demikian penjelasan mengenai uji reliabilitas menggunakan metode KR20. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami proses perhitungan reliabilitas mulai dari pengertian hipotesis, langkah-langkah perhitungan, hingga penentuan hasil akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.